Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-kalamu alal baqa'i, penjelasan tentang baqa. Ini saya bacakan saja ya. Udah belum kemarin itu? Belum aja lah ya. Wa amal baqa'u fayutlaqu wa yuradu bihi muqaranatul wujudi li zamanaini fasa'adan atau fasaidan. Yang namanya baqa itu diitlakan dan dimaksud dengan baqa itu barengnya wujud bagi dua zaman dan lebih. Jadi seperti jirim. Apakah jirim itu terkena oleh bako? Terkena oleh bako. Karena jirim ini dia bisa dibarengi pada dua waktu atau lebih. Jadi dia tetap begitu. Pada waktu yang ini ya jirim yang itu. Pada waktu yang satunya lagi yang setelahnya jirimnya masih yang itu. Beda dengan arod. Arod la yabqa zamanain. Berarti bako kan itu. Berarti jirim kena bako, arod tidak kena bako. Jadi makna bako pada asalnya begitu, itu adalah ibarat bagi satu perkara yang mawujud yang dia itu dibarengi oleh dua waktu atau lebih. Wa huwa mustahilun fi haqqihi ta'ala. Atas makna itu, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mustahil? Lima arafta min istihalati taqyidi wujudihi ta'ala bizaman. Karena kemarin kita itu sudah membahas mustahil Allah itu dibarengi dengan zaman. Karena zaman kan kemungkinannya ada berapa kemarin? Ada 3 ya. Kemungkinan pertama itu idofatnya satu gerak dengan gerak yang lain. Kemungkinan keduanya itu aflak. Kemungkinan yang ketiganya itu itlakan barang penting. Berarti malam dan siang gitu ya. Nah itu mustahil Allah itu karena atas aflak berarti harus di dalamnya begitu. Gerak berarti harus punya gerak dua-duanya. Malam dan siang pun dia harus ada di dalam malam atau di dalam siang. Nah itu bagi Allah mustahil. Lima arafta min istihalati taqyidi wujudihi ta'ala bizaman. Wa inna ma yattasifu bil baqa'i bihadzal ma'na al hawaditsu. Yang bisa bersifat dengan baqo dengan makna yang ini yaitu apa? Hawadits saja. Wa yutlaqu wa yuradu bihi salbul akhiriyati lil wujud. Dan ada makna kedua bagi baqo yaitu apa? Mencabut keakhiran bagi wujud. Jadi tidak ada akhir bagi wujud itu. Ayyam tani'u ayyal haqqa wujudahu al adamu, yaitu tercegah wujud itu dikenai dengan adam. Nah ini makna baqo yang kedua. Wal baqa'u bihadzal makna huwa tsabitu lahu jalla wa azza. Dan baqo dengan makna inilah yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu ayyat tasifa bihi siwahu, dan mustahil bersifat dengan yang ini selain Allah. Jadi hanya menerima wujud saja, tidak menerima adam. Wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala. Nah ini kan beda antara subut wal wujub. Antara tetap dan wajib itu beda. Setiap perkara yang tetap belum tentu wajib. Tapi perkara yang wajib itu pasti tetap. Maksudnya wajibnya kidam atas Allah. Apa dalilnya? Annahu law qaddara luhuqul adami lahu ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira lakanat dzatuhul aliyatu takbilul wujuda wal adama. Apabila dikira-kirakan sampainya Adam kepada Allah Ta'ala dari perkataan tersebut, uluwan kabiro dengan ketinggian yang sangat, maka zatnya Allah Ta'ala itu akan menerima wujud wal adam di dalam imkannya begitu. Littisofihi ta'ala Allahu andalika ala hadal fardil muhali bihima ma'an. Kenapa Allah akan menerima wujud dan adam? Karena akan bersifatnya Allah Ta'ala andalika atas kira-kira ini, yang atas kira-kira yang mustahil ini dengan keduanya secara bersamaan. Berarti di dalam qobiliyahnya bisa wujud wal adam. Wa idza qabilaha kana bin nisbati ila dzatihi sawaan. Dan apabila Allah ini menerima wujud wal adam, maka Allah nisbah kepada zatnya ini akan sama.
Jadi bisa wujud wal adam. Kama kana sawaan bin nisbati ila dzatil alam. Sebagaimana wujud dan adam itu sama jika dinisbahkan kepada zatnya alam. Fayalzamu iftiqaru wujudihi hina idzin ila mujidin. Maka akan lazim dari kira-kira yang fasad itu butuhnya wujud Allah kepada mujid yang mengadakannya sebagai ganti dari adam yang jaiz atasnya. Fayakunu hadisan, maka Allah akan jadi hadis. Wa idza kana hadisan, dan jika apabila Allah hadis, lam yakun qadiman, maka Allah tidak akan qadim pada wujudnya. Kaifa wa qad sabaqa qoriban, bagaimana bisa kita membenarkan lazim dari Allah kena oleh Adam, yaitu tidak bersifatnya dengan qadim, sedangkan telah lalu baru saja penjelasan yang qat'i atas wajib qidamnya Allah. Fa'idan, maka jika demikian luhukul adam lidzatihil aliyati mustahilun, maka masuknya Adam kepada zat Allah yang tinggi itu mustahil. Fabana laka bihadzal burhani anna wujubal qidami yastalzimu abadan wujubal baqa. Jika ini sudah jelas bagi kamu dengan burhan ini, maka jelaslah bahwa wajib qidam itu melazimkan selamanya kepada wajib baqa. Wa anna tajwizal adamil lahiki yujibu thubutal adami sabiq, dan mengira-ngirakan adam yang lahik akan melazimkan kepada tetapnya adam yang sabiq, yang terdahulu. Fa kharaja laka bihadzal burhani qaidatun kulliyatun, maka keluarlah bagimu dengan burhan ini qaidah kulliyah. Nah, nanti keluar qaidah kulliyah. Apa qaidah kulliyahnya itu? Wahya anna kullama sabata qidamuhu istahala adamuhu. Semua perkara yang tetap kidamnya maka mustahil adamnya. Wa annal jam'a, nah itu qadiyah amahnya itu. Setiap perkara yang tetap kidamnya mustahil adamnya. Imma kena secara fi'lan au secara kuwatan. Wa annal jam'a baina wujubil qidami wa adami wujubil baqa'i tanaqudun, dan sesungguhnya berkumpulnya di antara wajibnya kidam dan adam wajibnya baqa. Wa annal jam'a baina wujubil qidami wa adami wujubil baqa, dan berkumpulnya wajib kidam dan tidak adanya wajib baqa itu tanakud. Jadi kidamnya wajib, baqonya tidak, tanakud itu. Karena dia menjadi apa? Menjadi akan musawin, yang mana jika musawin tidak akan kidam. Jadi kidam dengan tidak wajib baqa itu tanakud. Karena itu setiap yang kidam pasti wajib baqa. Wa ila hadzal ma'na asyartu biqauli, dan kepada makna inilah aku mengisyaratkan dengan perkataanku di dalam matan. Fa idzan, maka jika demikian fardu adami wujubil baqa ila akhirih. Mengira-ngirakan adam wajibnya baqa bagi Allah itu muhal begitu ila akhirih. Paham sampai sini? Nah, selesai ya? Coba kalau digituin terus ya bakal cepet nih, mau digituin terus sampai akhir. Mau? Ya. Ya sudahlah, gak apa-apa itu, pokoknya udah paham. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Babu ad-dalilu ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Dalil atas wajib mukhalafahnya Allah Ta'ala terhadap yang hawadis, wa adami ittihadihi bi ghairihi, dan tidak adanya apa ini ya? Wa adami ittihadihi bi ghairihi, dan tidak adanya Allah itu bersatu dengan selainnya. Maksudnya Allah bukan sifat begitu. Ini kan mukhalafah lil hawadis ya. Wa bayanud dalil ala wujubi qiyamihi ta'ala binafsih, dan penjelasan atau bayan tentang dalil atas wajib qiyamnya Allah binafsihi. Kemudian tarojama li salasati matoliba. Imam Sanusi di sini menjelaskan bagi 3 matolib. Paham kalau disebut matolib itu ya? Matolib itu suatu qadiyah yang mana itu sebagai doktrin begitu, maka harus dicari apanya? Dalilnya. Jadi kalau belajar tauhid itu nggak cukup kita itu cuman meyakini apa-apa yang harus diyakini, karena itu akan jadi taklid. Misalkan tadi saya ngaji bab apa? Bab macam-macam syirik. Di situ ada yang namanya syirik istiqlal.
Ketahuilah olehmu bahwa syirik istiqlal ini begini dan begitu. Ada dua ilah atau lebih, itu syirik istiqlal. Yang mana ilah yang satu tidak membutuhkan kepada ilah yang lain. Nah, syirikul istiqlal ini mustahil, jangan diimani. Nah, itu baru doktrin. Nah, ngaji ilmu kalam itu nggak cukup di situ, tapi harus dijelaskan kenapa itu mustahil, jelaskan dalilnya. Nah, itu baru ngaji ilmu kalam tuh. Nah, berarti syirkul istiqlal itu mustahil, itu adalah matolib, matlab itu. Paham? Kalau banyak namanya matolib. Kayak yang namanya matolib itu butuh kepada hujjah. Fa itsbatul matlabil awwali yaruddu 'alal hasyawiyatil qailina bil jismiyati wal jihati wal makani lahu. Ta'alallahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maka menetapkan matlab yang pertama. Ini kan ada 3 nih. Yang satu kan mukhalafah lil hawadits. Itu matlab yang pertama tuh. Matolib lah kita bahasakan seperti itu. Matolib yang pertama. Apa? Bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadits. Mukhalafah lil hawadits ini untuk rad kepada orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim. Ada nggak yang mengatakan Allah itu mumasalah lil hawadits? Nggak ada. Wahabi sekalipun tidak mengatakan Allah itu memasalah lil hawadits, karena itu bahasa sorihun lil kufri, itu bahasa yang secara sorih melazimkan kepada kekafiran. Jadi yang kafir itu Allah mumasalah lil hawadits, itu sudah kafir. Cuman orang itu kadang-kadang tidak sadar dia itu menisbahkan sesuatu kepada Allah yang melazimkan dia berkata bahwa Allah mumasalah lil hawadits. Seperti apa? Seperti perkataan hasyawiyah. Maka burhan ini adalah untuk menolak keyakinannya siapa? Hasyawiyah. Jangan terfokus kepada nama hasyawiyahnya, tapi fokus kepada i'tiqad hasyawiyahnya ini. Apa hasyawiyah itu i'tiqadnya? Al-qailina bil jismiyati, yang mengatakan dengan kejisiman, wal jihati dan arah, wal makani dan tempat, lahu bagi Allah. Nah, jadi kalau mengatakan Allah itu jisim, laisa ka jismina. Allah itu jisim tidak seperti jisim kita. Nah, ini sudah hasyawiyah nih. Ya, kemudian Allah itu berarah. Arah itu ada berapa? Ada 6 ya. Kanan kiri, kanan kiri, depan belakang, bawah atas. Berapa itu? 6 ya. Ada 6 arah. Allah itu bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bawah, tapi di atas. Nah, itu berarti menetapkan jihad bagi Allah, menetapkan arah bagi Allah. Nah, itu adalah i'tiqadnya hasyawiyah. Makanya kita rod ini dengan mukhalafah lil hawadits. Wal makanilahu, dan yang menetapkan makan bagi Allah. Seperti misalkan menyebutkan Allah di langit atau menyebutkan Allah di arsy. Nah, ini pun hasyawiyah juga. Nah, makanya kalau di kita mah sekarang Wahabi nih yang kayak gini itu. Ya, cuman kalau kita misalkan ngobrol sama Wahabi, memang kita harus insaf. Apakah yang dimaksud dengan mereka itu atas arah, yang mana mukobilnya adalah depan, belakang, kanan, kiri, dan bawah, atau bukan? Jika yang dimaksud bukan itu, berarti mereka bukan mujasimah. Ya pokoknya mah atas yang bukan atas itu, ya udah berarti dia juga nggak ngerti apa yang dia katakan begitu. Ya. Ta'alallahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabiro. Maha suci Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim, uluwan kabiro, dengan tinggi yang sangat. Wa itsbatul matlabis tsani wasalisi. Nah, kemudian sekarang menetapkan matlab yang kedua dan yang ketiga. Jadi ittihad itu tadi apa? Menyatukan ya. Jadi mustahilnya, maksudnya tidak adanya bersatunya Allah dengan selain Allah. Nah, itu yang kedua tuh. Yang ketiganya menjelaskan dalil atas wajib qiyamnya Allah binafsihi. Nah, ini adalah matlab kedua dan ketiga. Nah, ini untuk apa? Yaruddu 'alan nasara wal batiniyati, ini untuk merod itu apa enaknya bahasa Indonesianya itu? Mengcounter, menolak. Nah, untuk menolak perkataan siapa atau i'tiqad siapa? Untuk menolak i'tiqadnya Nasrani dan Batiniyah. Al-qaila ini yang mana mereka itu berkata bijawazi ittihadihi ta'ala bi ghairihi. Yang mengatakan Allah itu boleh bersatu dengan selainnya. Jadi kalau yang pertama hasyawiyah tuh, itu masih agama Islam.
Kalau yang bawah ini, yang apa Nasrani sama Batiniyah, ini sudah bukan Islam nih. Ya. Nah, ai yasiru ma'ahu syai'an wahidan, yaitu jadi Allah beserta orang itu satu kesatuan. Maksudnya dengan selain Allah. Jadi Allah dengan selain Allah menjadi satu kesatuan. Kaqauli ba'din nasara bittihadil lahuti bin nasut, seperti perkataan sebagian Nasara bersatunya lahut dan nasut. Lahut itu Tuhan Bapa, nasut itu Nabi Isa. Nah, itu bersatu tuh. Ai al-ilah bi jasadi Isa alaihi salam, yaitu Tuhan dengan jasadnya Nabi Isa. Ini kan berarti Tuhannya bersatu, ittihad. Wa ja'ala ba'duhum al-ilaha ta'ala laisa dzatan yaqumu bi nafsihi bal sifatan taqumu bil ghairi. Dan sebagian dari Nasrani mengatakan bahwa ilah itu bukan zat yang qiyam bi nafsihi, tapi dia sifat yang ada pada selainnya. Makanya kita harus mengatakan Allah ini qiyamuhu bi nafsihi. Karena ada orang mengatakan Allah itu qiyam bi ghairihi. Wada'a ba'dun nasara dzalika fi Isa alaihi salam, dan sebagian Nasrani mengklaim hal itu pada diri Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu jisimnya, Allah itu sifatnya. Jadi sifat begitu. Jadi qiyam di situ. Anna hukuma bihil ilahu qiyam sifati bil mausuf, bahwa qiyam pada Nabi Isa itu ilah seperti qiyamnya sifat dengan mausuf, seperti matahari dan sinarnya. Nah, matahari itu Nabi Isa itu mataharinya, sinarnya itu Tuhannya, begitu. Nah, susahnya ngobrol sama Nasrani ini begini. Jadi kita itu tidak tahu Nasrani yang kita hadapi keyakinannya seperti apa. Itu susahnya ngobrol sama Nasrani itu. Saya ngejelasin bab Kristen. Oh, Kristen nggak gitu. Ya Kristen yang kamu yakini nggak gitu. Ada juga orang Kristen yang meyakini seperti itu. Ya, saya ini kan punya satu video di TikTok yang paling banyak nonton itu, yang menjelaskan tentang Nasrani ini. Itu yang menonton sampai 500.000 itu, 500.000 views di TikTok itu. Saya kan ngejelasin atas madhab yang 3. Jadi Ruhul Kudus, ya Tuhan Bapa, Nabi Isa atau Yesus, dan Ruhul Kudus. Yang mana 3 ini dia bukan personifikasi begitu. Jadi bukan ajza, bukan bagian. Tapi 3 itu satu itu 3. Saya menjelaskan itu. Lah banyak yang bilang, "Oh, Ustadz kok paham?" Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang enggak gitu, tapi kayak matahari. Begitu kan, ini kan udah ajza. Jadi beda. Jadi orang anggap tolol sama saya nggak apa-apa. Dia sendiri yang tolol. Saya itu lebih tahu masalah Nasrani itu daripada mereka. Itu saya lebih tahu. Secara tatanan filosofis begitu. Mau yang mana nggak bakalan lepas. Iman Nabi Isa teh anaknya Tuhan. Dan itu pernah menjadi etikot gereja resmi. Sekarang udah enggak. Ya, karena itu kan dibully abis-abisan tuh. Jadi kebanyakan sekarang Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu hanya jabatan saja. Hanya jabatan, bukan berarti Nabi Isa itu betul-betul anak Tuhan. Kalau dulu memang Nabi Isa itu betul-betul anak Tuhan. Iktikotnya itu. Padahal Nabi Isa nama kitu. Kan pasti nama jelema nanya. Yang berantemnya itu kan orangnya. Nabi Isa tetap kayak gitu. Wadda'a ba'dul batiniyati mithla dzalika fi anfusihim. Batiniyah itu mengakui semisal itu pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Nasrani mah keilahan itu adalah sifat bagi Nabi Isa, batiniyah mah keilahan itu adalah sifat bagi tiap-tiap penganut batiniyah. Nah, jadi kita ini wujudnya Allah begitu. Ya, batiniyah mah kita ini wujudnya Allah. Itu kayaknya nanti hulul wal ittihad itu. Ta'alallahu an qawlil mubtilin. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang yang suka kebatilan. Nah, paham sekarang secara garis besar ya? Muhditsul alam yastahilu ayyakuna jirman aw sifatan lil jirmi. Yang mengadakan alam itu mustahil jirim atau sifat bagi jirim. Nah, itu kita membahas itu dulu. Sok matanya tuliskan dulu. Wa yalzamu aidon, dan wajib pula
Dan wajib pula titik 2 ayyakuna muhdisul alam laisa bijirmin. Muhdisul alam itu bukanlah jirim. Wala sifatin lil jirmi, bukan pula sifat bagi jirim. Nah itu matlabnya tuh. Doktrinnya itu. Dalilnya, lima arafta min wujubil hudusi lil ajromi wasifatihi. Karena telah engkau tahu dari wajib hudusnya jirim dan sifat-sifatnya jirim. Jirim hadis kan? Nah, kita mau ketemu sama wujudul Allah itu, kita meyakini dulu bahwa jirim dan a'rad ini hadis. Kalau Allah itu jirim atau a'rad, maka Allah pun akan jirim, akan hadis. Kalau Allah hadis, nggak kidam. Kalau nggak kidam, balik lagi nanti ke tasalsul dan lain sebagainya. Sudah itu? Hah? Karena engkau tahu wajibnya hudus bagi jirim dan sifatnya. Nggak kejelaskan ke mana? Kata protes. Dari jirim dan sifatnya. Itu matan tuh. Sudah. Nah, sekarang kita jelaskan dulu, itu simpan dulu sebentar saja. Yakni laukana ta'ala jirman aw aradon yaqumu bihi lakana minal alam, yaitu jika Allah itu jirim atau arad yang ada pada jirim, maka Allah itu akan menjadi bagian dari alam. Paham? Nah, wadzalika yuaddi ila hudusihi, dan mengimani Allah itu bagian dari alam, maka itu adalah mengimani hudusnya Allah. Paham? Kenapa demikian? Lima sabakolaka min wujubil hudusi lil alam kulli. Karena telah lalu penjelasan kepadamu bahwa wajibul hudus lil alam karena telah lewat penjelasan kepadamu mengenai wajibnya hudus bagi seluruh alam. Jadi kalau seluruh alam ini hudus, yaitu jirim dan a'rad, kemudian Allah jirim atau a'rad, maka Allah akan hudus. Akhirnya yang kidam tadi manfi, padahal kan sudah dijelaskan. Jadi meyakini Allah kidam dan jirim tanakud. Di mana letak tanakudnya? Padahal kita sudah tahu jirim ini hadis. Paham? Nah, 5 sawko. 5 arafta min wujubi kidamihi jalla wa azza wa wujubi baqaihi wa hudusuhu ta'ala muhalun. Sedangkan hadisnya Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Karena engkau sudah tahu wajib kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib baqonya. Paham itu? Nah, sekarang tulis lagi. Butlanul qauli bil ittihadi, batalnya perkataan tentang ittihad. Ittihad itu bersatu. Ittihad, batalnya perkataan tentang ittihad. Dan wajib pula, garis baru itu ya, dan wajib pula Allah itu tidak bersatu dengan selainnya. Dan wajib pula Allah itu tidak bersatu dengan selainnya. Dengan pengertian selainnya itu menjadi satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian selainnya itu menjadi satu dengan Allah. Dan jika tidak demikian, maka jika kedua perkara ini tetap maujud sebagaimana asalnya, maka itu adalah dua perkara yang berbeda.
bukan satu. Lihat tadi, jika tidak demikian ada itu? Ada? Ya, maksud jika tidak demikian itu jika Allah bersatu dengan selainnya. Itu maksud jika tidak demikian itu. Jika tidak demikian dalam pengertian jika Allah bersatu dengan selainnya begitu. Maka dibagi. Nah, itu. Apabila keduanya itu tetap ada, maka keduanya itu dua, bukan satu. Wa illam yabqiya, dan jika keduanya tidak tetap ada, wa illam yabqiya mawjudaini, dan jika keduanya tidak tetap ada, dan jika keduanya tidak tetap ada, maka tetap tidak bisa bersatu. Karena apabila masing-masing dari keduanya menjadi tiada, masing-masing dari keduanya menjadi tiada, dan didapati yang ketiga, maka hal itu jelas. Maksudnya jelas batalnya begitu. Maka hal itu jelas batalnya gitu. Maka hal itu jelas batalnya. Dan apabila banyak apabila dan apabila tiada salah satu dari keduanya, dan apabila tidak ada salah satu dari keduanya dan tetap yang lain, maka itu pun jelas batalnya. Karena yang tidak ada tidak akan bersatu dengan yang ada. Karena yang tidak ada tidak bersatu dengan yang ada. Paham gak ini? Gak paham? Tidak tersimak. Ya bagus lah. Nih. Lihat, ini kan apa ya? Allah jirim sama arut jelas mustahil itu ya. Allah jirim mustahil, Allah arut mustahil, karena kita sudah tahu yang namanya arut itu hadis, yang namanya jirim itu hadis. Kalau Allah itu jirim dan arut, maka Allah akan hadis, sedangkan sudah tetap Allah itu kidam. Nah, selesai itu mah ya, insya Allah lah. Paham itu mah. Nah, pinter. Nah sekarang ada konsep yang lain ya tentang kesatuan Tuhan itu, yaitu konsep ittihad. Kalau hulul berarti Allah itu sifat. Paham? Kalau hulul mah. Kalau hulul Allah itu sifat. Dan Allah sifat mustahil kan? Itu sudah selesai. Berarti kan ini ada hulul wal ittihad. Jadi sebelumnya gini dulu nih. Saya kasih muqaddimah dulu ya. Kenapa ada orang Islam yang disebut batiniyah yang punya i'tiqad hulul wal ittihad? Hulul ini nanti konsepnya cuma berbeda pada siapa Allah hululnya. Nasrani Allah hululnya pada Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini menjadi sah untuk disembah. Subhanallah. Batiniyah hululnya itu pada masing-masing kita. Kepada afrod-afrod kita. Itu batiniyah. Nah, dari mana sudah Nasrani kita simpan ya. Itu mah jelas. Dari mana batiniyah ini punya kesimpulan seperti itu? Dari perkataan orang-orang yang sedang mahjub. Seperti siapa? Seperti Al-Halaj. Dan kemarin juga ada yang membahas, termasuk diantaranya Faqih Muqaddam mengatakan anallah, aku adalah Allah.
Jadi yang kemarin itu ada terusannya kan. Kita kan bahas kemarin tuh, itu ada terusannya. Ahmad huwallah, apakah Ahmad bin Isa itu Allah? Ada yang mengatakan begitu. Menjawab, na'am anallah. Betul, aku adalah Allah. Langsung pingsan tuh. Nah, karena ini perkataan yang didengarkan oleh orang, akhirnya orang ini salah memahami perkataan itu. Paham? Ini kan jelas fakih muqaddam, ini kan jelas siapa tadi? Al-Hallaj, bukan Allah. Tapi kok dia bisa mengatakan dia Allah? Bagaimana pemahamannya? Nah, paham? Maka muncul dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Allah hulul. Jadi kalau orang udah zikir sampai tingkat tinggi, waridat banyak, maka Allah akan hulul padanya. Maka dia mengatakan aku adalah Allah. Kalau begitu berarti sama dengan siapa? Sama dengan Nasrani. Berarti melazimkan bahwa Allah itu apa? Sifat. Paham? Nah, ada yang mengatakan ini bukan hulul, tapi ini ittihad. Dalam pengertian Allah tetap Allah, kita tetap kita, tapi kita jadi satu. Itu ittihad. Paham? Karena mereka tahu, karena kalau hulul mustahil. Karena kalau hulul berarti Allah sifat. Allah tetap Allah, kita tetap kita, tetapi kita ini ittihad. Satu dalam banyak, banyak dalam satu. Paham? Jadi kalau yang wiridnya sudah sampai makom tingginya itu 10 orang, berarti ittihad itu 10 orang dengan Allah satu. Itu satu kesatuan itu. Paham? Awas ya, lain ker diamalkan. Ya awas, ini bukan buat bukan buat kodi. Ini supaya kita paham dan supaya kita tahu bagaimana pemahaman hulul wal ittihad. Nah, paham sampai sini? Nah, hulul itu sudah tidak usah di-rod. Karena kalau hulul berarti Allah sifat. Dan keadaan Allah sifat mustahil. Dalam pengertian ar-rod begitu. Ya, dan sifat juga mustahil juga. Karena itu akan melazimkan Allah hadis. Nah, sekarang kita bahas ittihad. Ittihad mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Wala mutahidan bi ghairihi. Dan wajib Allah itu tidak bersatu dengan selainnya. Paham sampai sini? Ini kan matlubnya. Nah, sekarang lihat apanya? Lihat alasannya. Sebelum alasan, kita lihat dulu pengertian ittihad. Apa ittihad itu? Yaitu selain Allah ini, siapapun itu, menjadi satu dengan Allah. Paham maksud ittihad tuh? Jadi ada selain Allah, menjadi satu dengan Allah. Ini secara konsep sudah mustahil fi dzatihi, begitu. Ini mah udah bukan kelaziman yang mustahilnya itu. Fi dzatihi sudah mustahil. Nah, nanti di dalam mantik yang namanya fi dzatihi sudah mustahil, itu namanya mustahil. Tapi kalau yang mustahilnya butuh dalil karena dia lazim dari sesuatu, itu disebut mungkin mantiki. Paham? Itu disebut mungkin mantiki. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan apakah Allah ini kidam atau tidak, kidam bagi Allah itu mungkin mantiki. Maka mungkin mantiki itu masuk kepada wajib dan mungkin. Wajib, mungkin dan mustahil begitu. Paham ya? Jadi dia paling umum mungkin mantiki mah. Karena di dalam mungkin mantiki mah, nah dia harus ada dalil. Paham? Tapi kalau misalkan sesuatu itu sudah mustahil, dia ditasawurkan saja, udah mustahil sudah. Paham ya? Sok sekarang nih, Allah kidam. Kan butuh dalil tuh. Paham? Jadi Allah kidam itu wajib. Iya, tapi wajibnya Allah kidam butuh dalil. Karena kalau kita mentasawurkan Allah, kemudian mentasawurkan kidam, itu tidak langsung bisa ditasdik. Tapi harus ditasawurkan dulu kelazimannya. Bagaimana jika Allah tidak kidam? Jika Allah tidak kidam, maka Allah dimulai dari ketiadaan yang namanya hadis itu. Maka membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Imma tasalsul au daur. Berarti tetapnya Allah dengan sifat kidam membutuhkan kepada tasalsul wa daur. Mustahilnya. Paham? Nah, sekarang keadaan Allah sebagai sifat. Mungkin atau tidak. Ini butuh dalil nggak tuh? Butuh dalil nggak? Allah sifat. Mustahil apa mungkin apa jaiz? Mustahil kan Allah sifat. Nah, keadaan Allah sebagai sifat itu mustahil, butuh dalil atau tidak?
Butuh dalil. Kalau Allah sifat, yang gampangnya tidak akan punya sifat mani kan begitu. Tapi Allah punya sifat mani, berarti Allah mustahil sifat. Paham? Karena kalau Allah itu sifat dan punya sifatul ma'ani, maka akan tasalsul. Jadi tasalsul fil hal begitu. Sebetulnya itu bukan tasalsul nanti. Sebetulnya itu nanti apa? Tanakut, tidak akan bisa membedakan makna. Jadi tidak akan jelas mana sifat, mana mausuf. Ini saya kasih dulu ya. Karena yang namanya tasalsul qodiman itu terjadi. Paham? Gini nih. Aduh, ayo keceplosan aja. Jadi kudu jelaskan. Enggak begini. Tasalsul itu ada 3. Jadi lihat ya. Kalau saya nyebut tasalsul itu kemana nanti larinya? Ke depan, ke belakang, atau saat ini? Jadi ke depan, ke belakang, atau saat ini? Tasalsul itu. Ini kan sesuatu tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya itu ke belakang, ke depan, atau saat ini? Kalau saya sebut tasalsul. Dilihat ongkoning cara tasalsul mustahil, ditanyakan tasalsul bingung. Saat ini ke belakang. Jadi tasalsul yang kita jadikan dalil bagi mustahilnya Allah hadis itu tasalsul ke belakang. Jadi maksudnya sekarang kita kan titik ini nih. Titik ini dimulai dengan titik yang terus menerus sampai tiada akhir. Paham? Lihat nih mustahilnya tasalsul. Jika titik ini terjadi, maka titik sebelumnya harus terjadi. Karena jika titik sebelumnya tidak terjadi, ini tidak akan terjadi. Jika titik sebelumnya terjadi, maka titik ini terjadi. Paham? Sekarang, kalau titik yang saat ini membutuhkan kepada 3 titik, berarti harus terjadi berapa titik sebelum ini? Harus terjadi 2 titik sebelum ini. Ini kan 3 titik nih. Ini terjadi yang sekarang. Nah, ini membutuhkan kepada, ini adalah titik yang ketiga. Berarti membutuhkan kepada berapa titik? 2 titik. Berarti ini harus lebih dulu daripada ini harus lebih dulu daripada ini. Yang secara lazim ini akan lebih dulu daripada ini. Ini bil martabatain, begitu dengan 2 martabat. Ini bil martabat dengan 1 martabat. Paham? Sekarang, jika ini adalah suatu titik yang terjadi dan titik ini membutuhkan kepada titik-titik sebelumnya yang tidak ada ujungnya, apakah ini akan terjadi? Nah, tidak akan terjadi. Berarti titik ini terjadi menunjukkan titik sebelumnya selesai. Paham? Jika titik sebelumnya selesai, maka tidak tasalsul. Karena kalau tasalsul tidak selesai. Paham? Sekarang begini, ini terjadi. Terjadinya karena tasalsul. Tasalsul ini berarti butuh berapa titik? Coba, enggak. Ini kan tasalsul, ini kan habis, makanya enggak tasalsul kan. Gimana kalau tasalsul contohnya gimana tuh? Ya enggak selesai. Ini titik sekarang nih. Coba ini titik sekarang. Ya. Ini terjadi karena tasalsul. Berarti ini titik keberapa? Nah, kan tidak terbatas. Berarti butuh kepada berapa titik sebelumnya? Tidak terbatas, paham? Butuh kepada titik yang tidak terbatas. Kalau butuh kepada titik yang tidak terbatas, apakah ini akan terjadi? Tidak akan terjadi. Karena setiap titik membutuhkan kepada titik yang lain yang tidak berujung. Jika tidak berujung, maka tidak akan terjadi ini. Kenyataannya ini terjadi. Berarti tidak tasalsul. Paham? Kenyataannya ini terjadi. Cangkel euy. Kenyataannya ini tidak terjadi. Berarti tidak tasalsul. Kalau kamu mengatakan ini terjadi dan tasalsul, maka itu apa? Tanakud. Kumpul 2 perkara yang berlawanan. Apa? Tidak selesai dan selesai. Iya.
Ya, berkumpulnya selesai dan tidak selesai. Paham sekarang? Berkumpulnya selesai dan tidak selesai. Paham ya? Berarti tasalsul yang kita bahas mustahil itu tasalsul ke depan atau ke belakang atau tasalsul saat ini. Tasalsul ke belakang itulah yang dijadikan dalil mustahilnya Allah hudus. Karena jika Allah hudus berarti tidak selesai. Jika selesainya itu pada sebelum Allah, ya Allahnya yang itu, bukan yang ini berarti. Iya kan? Nah kita menyebutinya juga yang tidak ada asalnya, itulah yang Allah itu. Paham? Jadi kalau, atau balik lagi sama dirinya Daur. Udah Daur gak usah dibahas, jelas lah ya. Nah, sekarang. Kan jadi jauh jelaskan. Nah. Sekarang tasalsul ke depan, jangan ke sini. Ini mah gak tasalsul, ini mah selesai di sini. Karena ini terjadi, berarti pasti ada awal. Karena ini terjadi. Karena jika tidak terjadi akan tasalsul dan diyakini dua-duanya tanakud. Paham? Kalau kamu mau meyakini tasalsul, berarti kamu harus meyakini kita ini tidak ada. Dan kamu kalau yakin kamu tidak ada, sini saya kepret. Berarti ada, kalau sama sakit, pan. Lagi saya itu, saya berpikir maka saya ada. Paham? Kalau kamu sudah mengatakan ini ada, berarti tasalsul tidak terjadi. Sudah selesai. Paham? Ini tuh bukti selesainya sebelumnya. Paham? Nah, sekarang tasalsul ke depan nih. Berarti ke depan gak ada ujung. Itu tasalsul ke depan namanya. Sama gak mustahilnya sama tasalsul ke belakang? Ya awalnya mah sekarang pan titik ini. Ke depan itu nggak ada ujungnya. Ke depan nggak ada ujungnya. Mustahil nggak itu? Makanya mustahil nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada tanakud. Bukan tidak ada. Pokoknya mah ke depan makan. Ya terus. Ya ini nggak ada. Di sini ada lagi sampai tidak ada ujungnya. Masalahnya apa? Gak ada masalah. Kan belum terjadi kan? Paham? Nih, lihat ya. Bahasa tasalsul itu apa sih? Apa sih tasalsul itu? Kan tidak berakhir, tidak selesai. Itu tasalsul tuh, nggak selesai tasalsul tuh. Paham nggak selesai? Paham nggak selesai? Apa? Nggak ada ujung. Ya kan nggak selesai deh. Ya, nggak ada ujung. Itu nggak selesai. Paham? Bahasa tasalsul ke depan suka kita bahasakan bako. Ya, cuman tasalsul itu dia harus, kalau bahasanya falasifah itu dia harus apa? Ilat maklul atau sabab musabab. Paham? Jadi sabab musabab, ilat maklul. Cuman kalau misalkan kita mau ngobrolin secara umum, ini wujud wal adam saja. Jadi wujud tarotub ke depan. Kalau ke depan berarti ada waktunya nggak nih? Ada waktunya ke depan tuh. Ini waktu ke depan tarotub. Tadi kan waktu ke belakang tarotub tuh. Itu kan mustahil. Karena kalau nggak selesai ini nggak bakalan ada. Kenyataannya ini ada berarti selesai. Paham? Sekarang ke depan nggak selesai. Mustahil nggak sama kayak ke belakang nggak selesai? Enggak. Karena yang ke depan sudah jelas itu mah ada awalnya. Kita sekarang sedang ada. Ke depan nanti nggak ada ujungnya, nggak jadi masalah. Dan nggak ngeganggu. Apa gara-gara nggak ada ujungnya ini jadi nggak ada? Enggak, nggak ngeganggu kan? Apakah ketidakadaan akhir ke belakang jadi mengganggu eksistensi yang ada saat ini? Tidak mengganggu. Makanya kita sebut akhirat itu apa? Bako dalam pengertian tasalsul ke depan. Di mana akhirnya? Gak ada akhirnya. Tasalsul kan infinity juga kan. Paham? Cuman tasalsulnya ini pada waktu juga yang tasalsul. Jadi tasalsul diisi tasalsul. Masa nanti geraknya tasalsul zamannya berhenti?
Mengikuti. Ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan waktu itu sebagai wadah kita. Ya, kita ibaratkan waktu itu sebagai wadah kita. Berarti kalau kita di akhirat itu tidak ada akhirnya, berarti waktunya pun tidak ada akhirnya. Paham? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita ahli surga ya. Nah, kalau misalkan kita itu masuk surga, ya insya Allah ya. Ya. Kapan akhirnya nikmat yang Allah kasih sama kita itu? Nggak ada akhir. Kalau nggak ada akhir, berarti waktunya pun nggak ada akhir. Itu wadahnya. Ya, kamu berapa tahun di surga? 2000 tahun. Nikmat yang Allah kasih tidak terbatas. Ya gimana? Gak bakalan bisa itu. Lawang waktunya terbatas 2000 tahun, tapi nikmatnya tidak terbatas. Paham? Kalau ke belakang itu mustahil. Karena ini kan hudus membutuhkan kepada hawadis terus. Kalau terus membutuhkan hawadis, mana yang jadi? Gak ada yang jadi. Berarti tasalsul ke belakang mah gak ada yang jadi. Dan tasalsul ke depan gak ada yang jadi. Dan jadinya satu-satu. Pak, maka ini mah urusannya eksistensi, keberadaan. Apa kata tasalsul keberadaan? Mengusik eksistensi yang ada sekarang. Mengusik. Kalau tasalsul terjadi ke belakang, ini gak bakalan ada. Berarti tasalsul ke belakang ditasdik, beserta engkau mentasdik wujudnya saat ini, tanakud, kontradiksi. Tapi engkau meyakini bahwa sekarang ada, tapi engkau meyakini bahwa kesana itu tidak ada akhir, itu tidak tanakud. Paham? Kayak surga tuh. Nah, sekarang tasalsul yang ketiga ini paling sulit. Tasalsul tanpa waktu. Jadi wujudu ma'alani hayatalahu fil kharij. Jangan lihat belakang, jangan lihat depan, lihat sekarang. Yang mawujud fil kharij tasalsul. Mungkin gak tuh? Hah? Mungkin gak? Jadi gini, kita, enggak, ini yang hadis nih, yang hadis. Jadi kan waktu, jadi kita masih muqayyad bizaman. Ini dikoyid dengan zaman. Kalau misalkan kita pause saat ini saja, pause, ya, di start begitu, diberhentikan. Molekul yang ada saat ini tidak terbatas. Mungkin apa enggak tuh? Jadi kalau melon, kira-kira melon ya, melon itu di nomoran gak habis-habis. Melon yang ada detik yang saya tadi sebutkan begitu. Mungkin gak tuh? Hah? Enggak. Jadi wujudu ma la nihayatu fil kharij itu pada satu waktu. Jangan yang tadi makan udah selesai. Pembahasan yang tadi udah selesai. Pembahasan ke depan kan mungkin enggak jadi muhal kan. Ke belakang enggak ada jadi muhal kan. Sekarang pada saat ini. Sama hadis. Mungkin. Jadi apa ya? Ini kata fisikawan ya. Kalau kita itu menghitung atom yang ada di observable universe, tambah liur kan? Pada universe yang teridrok yang ada sekarang, itu ada satu Googleplex apa? Satu Googleplex atom. Itu adalah 1 kali 10 pangkat 100. Apanya? Jumlahnya. Nah jadi kalau misalkan dikasih nomor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan dari 1 miliar ke 2 miliar lama ya. 1 miliar ke 2 miliar. Itu nanti habis di satu Googleplex. Itu 1 kali 10 pangkat 100. Itu jumlahnya tuh. Googleplex, triplex. Ya satu Googleplex. Nah, berarti kan habis. Ya, yang saat ini di select berarti habis kan ada di satu Googleplex. Nah, udah jangan dipusing-pusing lagi ya.
Mungkin nggak nih yang di nomoran itu ya bukan pada saat ke depan, tapi pada saat ini yang waktu kita berhentikan ini di dalam perkiraan kita itu lebih dari satu Googleplex, lebih berapa? Lebih tanpa hingga. Mungkin apa tidak itu? Jadi nggak habis-habis. Kalau ke depan mah nggak apa-apa kan? Nanti ini anakan lagi, anak ke depan nggak ada aja masalah. Ada waktunya terus berjalan begitu. Ini mah satu titik kharij maujud fihi la akhiralahu la nihayatalahu. Yang maujud padanya tidak ada akhir. Mungkin apa mustahil itu? Nah, lamun mustahil, mun pasea mustahil jeung mungkin, jeung mun ditanya oge dalil kan mau bisa ngajawab sih lain nya. Naon dalilna mungkin tak apa loge, naon dalilna mustahil tak apa loge, berarti butuh dijelaskan. Paham ya? Berarti butuh dijelaskan, berarti henteu badihi, da cek saya mah badihi teh. Mustahil. Mustahil, cek dirinya gitu, berarti kan cek dirinya mah teh badihi. Keur saya mah badihi. Saya mah langsung apal eta mustahil, jeung bener eta mustahil. Nah, karena didinya mah teu nepi ka nu badihiyat eta berarti geus soro apa? Soro akliyat tuh. Geus teu jadi badihi deui. Maka betul dijelaskeun. Paham ya? Enak ya. Wujudu ma la nihayata lahu dina hiji waktu nah diabad mustahil. Tinggal maujud dina hiji waktu dia kudu taksis. Paham maksudnya begitu? Paham maksudnya begitu ya? Karena dikhususkan jirim bisa calik, bisa usik tuh. Bisa usik, bisa. Ngan lamun maujud dina hiji waktu kudu milih. Ima usik atau cicing. Paham? Beda kok dina hiji waktu aya dua nana. Mustahil. Ku kitu oge geus mustahil eueuh tungtungna. Sabenerna mah mun kapaham. Tapi jangan kapaham kenehnya. Nah, saya mah geus kapaham sakitu teh. Ku sakit sabab lamun eueuh batasna berarti mun eueuh batasna berarti hiji kaayaan itu kudu aya dua nana. Mun aya siji mah aya batas atuh. Pan eueuh batasna teh pan eueuh batasna berarti si jirim teh kudu usik jeung cicing maan. Kudu mun jelema kudu lalaki jeung awewe maan. Kudu di utara, di barat, di timur, di maan. Mungkin teh juga gitu. Kan mustahil dina hiji mun ayeuna di kulon isuk di wetan mah eueuh masalah. Mun ayeuna cicing sadetik deui usik mah eueuh masalah. Matak tasalsul ke depan jadina eta mah lain tasalsul fil hal. Ku sakitu ge keur abdi mah geus kapaham. Geus kapaham can sakitu. Acan sakali deui jelaskeunana. Tah mun sakali deui nu ieu dijelaskeun si lain teu paham gane aing nyerah. Teh akan ku sorangan minta tulung ka Allah aya salah naon. Asal kadoa. Lah ayeuna dina hiji titik mungkin teu nu diciptakeun ku Allah maujud teh 1 miliar 2 miliar 1 triliun 3 triliun sa Googleplex mungkin 3 Googleplex mun teu ditaksis bakal jadi sabaraha hiji moal jadi paham mun teu ditaksis moal jadi atuh mun ditaksis berarti bakal terbatas mun ditaksis. Mun teu ditaksis moal jadi aya. Matak dinu hal mah mustahil maujud eueuh tungtungna. Paham? Paham teu? Paham ya mah? Matakna cek abdi bagus badihi teh. Ya. Sok da badihi atuh. Sabenerna mah. Ya,
Paham sebagian kadinya. Tuh. Jadi lamun misalkan Allah pada nyiptakeun tidak terbatas, rek kapayun mah teu aya masalah dalam pengertian eta aya dina kudrohna Allah. Tapi nyiptakeun tanpa batas dina hiji waktu eta tos sanes muta'alaqna kudroh Allah karena eta mustahil aklan. Ya Allah pada kadamel sabaraha hiji partikel nu aya saalam-alam teh. Cek Allah tidak terbatas terus dijadikeun jadi moal atuh da kudu ditaksis. Paham? Manusia rek ieun sabaraha hiji batas da moal bisa atuh dalam pengertian moal bisa teh sanes Allah teu kawasa tapi kawasana teu ta'alluq jeung ngayakeun perkara nu maujud tanpa batas. Iya sebenarnya mah nya sebenarnya mah nu paling kuat dalilna nu ku saya sebutkeun ka hiji matak nu paling hese dipaham. Ka hiji paham cuy acan oke naik kanu kadua terus naik kanu katilu. Anda ada suka pinter. Ya tilu katilu lah paham dah ente turunkan kan gitu. Atau si Imam Sanusi ge pan ti kubro heula kubro wusto Sugro, mukadimah. Nanti mukadimah bisi suudon, ari ti mukadimah. Paham sampai ka dieu. Sebenarnya kahiji, di mana dalam pengenduk kahiji teh kada ini harus taksis. Paham? Maujud deh. Ya, maka moal tiasa maujud ieu wujud tanpa batas. Karena dina wujudna kedah taksis. Paham deuikeun ka dieu. Tah. Berarti keur ngabahas naon enak teh. Kela, balik kana tasalsulnya. Sana salah sama Allah mustahil sifat. Eta sebenarnya mau teu keur ngobrolkeun, ya Allah mustahil sifat. Allah mustahil sifat karena kan begitu sebetulnya mah. Ya, mun Allah sifat bakal wujud malan nihayata lahu. Fil kharij. Nu mana eta teh lemah keneh istidlal eta teh engke mah ngan meh paham heula tasalsul teh nya kapengker ayeuna jeung kapayun nu mustahil kapengker jeung ayeuna fil hawadis. Paham? Dina nu qadim eta henteu mustahil. Matak ditaro sifat Allah sabaraha hiji pan teu terbatas infinity. Paham? Sifat Allah tidak terbatas. Infinity qadiman. Nah, usah bisa qadim. Da qadimah teu aya waktu. Da sanes taksis. Beda jeung hadis. Hadis mah taksis. Ya. Hadis mah taksis. Kida mah sanes taksis. Nya lamun misalkan Allah ayeuna ya jamalnya jalal, rintos. Paham? Patak aya sufi nanyakeun acek sufi kieu tanakud mustahil teh keur mutakalimin da keur sufiah mah mungkin malah wajib disahadi Allah nya jalal nya jamal. Oi. Oi. Nya heula cek mutakalimin no. Itu batak ayah sufiah nu nyebutkeun Allah itu jami'un naqidain. Nu bisa ngumpulkeun dua nakid ukur Allah. Orang mah bisa. Ya, tapi cek orang cek batakal abi pada moal eleh. Jadi mau nyoanya henteu oge dan nakid mah naon? Jalal jeung la jalal. Jamal jeung la jamal. Eta nakid. Pan nakid aya syarat-syaratna. Hiji dina waktu nu sarua, dua dina objek nu sarua. Leres. Da Allah jamal teh pan ka saha? Ka Jamal Mirdad. Jamal teh pan ka Jamal Mirdad. Ya, jamal teh pan ka ditu. Tu jamal ka dieu, jalal ka dieu. Lamun ge objekna sarua pan waktuna beda. Tuh. Aing mutakalimin, wal eleh ku sufiah. Cek sufiah pan Allah jabi unak kidoin teu bisa cek urang. Paham? Da rek diberi akidah sufi can wani saya. Kali dinya beri akidah sufi ieu runtuh. Mending teu boga itu daripada ieu runtuh mah. Nah, tapi ge maca mun maca akidah sufiah ieu teh hampir
hampir lawan pecah kan hayang seuri kan akhirnya jadi loba seuri ari geus ka igelan mah. Nah, jadi mun geus apal jurus teh jeung ngelakna jadi seuri urang teh da moal jauh ka dieu tuh. Pada teh moal jauh ka ditu lupa tuh. Ya wa jami'un naqidain. Allah itu nu bisa ngumpulkeun dua nakid. Eta teh kan bahasa hungkul. Begitu. Pahamnya? Heeh. Eta naon? Tasalsul. Adapun dina nu qadim henteu sanes teh terjadi teu mustahil sabab eta mah sanes taksis. Paham? Tah. Intina engke mun hoyong apal kanu ijtima'un naqidain muhal anjeun tong hilap eta teh aya syaratna. Ya, usik jeung cicing. Watak tadi di hiji waktu oge tong poho. Eta teh aya syaratna. Ya, Allah kena ku calik teu, kena ku usik teu. Tah, sanes ku sabab Allah kidam, sabab Allah teu sabab Allah sanes jirim ku eta jawabanana teh. Paham? Teu bisa duanana. Nya calik nya usik teu bisa. Jadi jawabanana teh tiap-tiap masalah teh aya panahna, aya pelorna dina ilmu kalam mah. Aya jawabanana. Paham? Nah, sampai ke mana tadi teh? Tasasul. Jadi lamun misalkan ijtima'un naqidain nya, mun ieu anjeun rek naon? Rek nyebutkeun ieu teh ijtima'un naqidain kudu apa syarat-syaratna. Jangan begini nanti ditanya, ari Allah kena ku usik jeung calik teu? Henteu, naon sababna ijtima'un naqidain salah. Gimana sih? Ini tong kadinya da eta malainkeun ka jawab eta. Allah mah teu keuna ku usik, teu keuna ku calik. Ima salah sahijina atawa maan. Nah, naon sabab? Karena Allah bukan jirim. Lah ieu jirim bisa teu keuna ku usik jeung cicing maan. Naon sabab? Nah, istimewa naqidain karek eta mah kontradiktif. Paham? Paham ya? Mending istirahat lah. Wallahu a'lam bishawab.